sekarang kita belajar memahami grafik VT. Nah, di bagian sebelumnya kita sudah belajar mengenai grafik XT ya. Kalau grafik XT itu adalah posisi dengan waktu, kalau sekarang adalah kecepatan dengan waktu. Nah, contohnya gini ya. Ini meter per second, ini second ya. Pada saat detik ke-0 dia kecepatannya 30, detik ke-1 30, ke detik ke-2 dan seterusnya sampai detik ke-5 kecepatan 30. Apakah dia bergerak atau diam? Nah, kalau di grafik XT, dia kalau diam begini artinya kalau lurus artinya dia diam. Nah, kalau di sini dia artinya tetap berjalan ya. Dia tetap berjalan. Kalau diam artinya gini dia. Nah, V-nya nilainya 0. Diam itu kalau di sini. Nah, kalau di sini dia nggak diam, dia jalan. Hanya saja ini V-nya konstan. Ya, tapi dia gerak ya, V-nya konstan. Nah, kalau di sini ya, di sini ini pada detik 1 kecepatannya 10, detik ke-5 kecepatannya 30 ya. Artinya dia dipercepat ya. Ini artinya dia dipercepat. V-nya nggak konstan kan? Ya, ini dia dipercepat. Kalau miringnya ke arah sana gitu. Nah, sebaliknya kayak gini. Pada saat detik ke-7 ya, kecepatan dia 50, pada saat detik ke-9 dia kecepatannya 0 alias berhenti ya. Jadi dalam waktu 2 detik kecepatannya berubah dari 50 ke 0. Berarti dia diperlambat. Nah, paham ya bedanya? Jadi kalau misalnya lurus ini V-nya konstan, kalau miringnya gini itu dipercepat, kalau miringnya begini itu diperlambat. Nah, kalau di bawah sumbu X ya, nanti ada di contoh, itu artinya dia arah sebaliknya ya. Artinya X-nya arah sebaliknya. Nanti di contoh akan lebih jelas. Nah, sebelumnya ini sebelum kita ke latihan contoh soal ya, perlu diketahui bahwa misal nih dari detik ke-0 sampai detik ke-5 ya, dia berjalan dengan kecepatan tetap 30 meter per second. Berarti berapa jarak yang ditempuh? Jarak yang ditempuh ya, kalau kita di sini aja deh ya. Delta X sama dengan V kali T. Kecepatannya 30 selama 5 second. Sama dengan 150 meter. Nah, dan ternyata itu adalah sama dengan luas. Ya, luas di bawah grafik VT. Ya, ini 30 dikali 5. Ya, jadi bisa kita tuliskan ya, delta X ini adalah luas ya daerah di bawah grafik VT. Nah, ingat ya, grafiknya VT ya. Kalau grafiknya XT kita nggak bisa pakai persamaan ini ya. Jadi gitu. Nah, kita lihat di contoh soal. Perhatikan grafik di bawah. Jarak yang ditempuh kereta dalam waktu 4 second adalah, nah ini berarti 0, 1, 2, 3, 4 luas area ini. Nah, gini deh. Luas area, kalau ini kita kasih nama O, ini B, ya, ini C, ini D, ini E. Ya udah, berarti kalau misalnya ditanya jarak yang ditempuh, berarti sama dengan ya luas OBC, ya, ditambah ya kan luas segitiga OBC ditambah luas dari BCED. Nah, gitu ya. Nah, ini delta X-nya. Gitu. Berapa? Luas OBC ini kan berarti sama dengan setengah alasnya ya, OC dikali BC. Ya, ditambah luas trapesium ya. Luas trapesium itu jumlah garis sejajar kali tinggi dibagi 2, masih ingat? Ya, jumlah garis sejajar artinya BC ditambah DE jumlah garis sejajar dikali tinggi, tingginya adalah dari CE. Nah, tinggal dimasukin nilainya, gitu ya. Setengah OC berapa? 2
BC-nya 60, ditambah ini BC 60, jumlah garis jajar ya, BC dengan DE 80, dikali tingginya adalah ini ya, CE berarti 2 ya, dibagi 2, coba garis coret 60 ditambah 140 sama dengan 200 meter. Nah, gitu. Paham ya, mudah ya? Nah, kita sekarang ke soal selanjutnya. Ya, grafik berikut menunjukkan hubungan antara kecepatan dan waktu. Tentukan kecepatan kelajuan rata-rata selama 8 second. Nah, ini ya, kita lihat geraknya seperti ini. Ya, seperti sudah disinggung sebelumnya, apabila dia berada grafiknya ini di bawah atau di sumbu Y negatif, maka ini artinya kecepatannya bernilai negatif ya, artinya dia berbalik arah atau mundur. Nah, langsung saja tentukan kecepatan dan kelajuan. Untuk mengetahui kecepatan berarti kita perpindahan ya. Perpindahan delta X sama dengan berarti ini luas OBC ya, ditambah luas trapesium CDEF. Gitu ya. Nah, luas OBC-nya ini kita tulis bernilai negatif ya, karena dia nanti dia di bawah. Karena untuk perpindahan arah berpengaruh. Nah, luas 3 OBC sama dengan setengah dikali alasnya OC ya 4 dikali tingginya 3. Kemudian ditambah luas trapesium CDEF itu jumlah garis jajar ini 4 ya, ditambah 2. 4 ditambah 2 dikali tinggi 3 dibagi 2 ya, kalau 2 memang rumusnya. Sama dengan ini minus 6 ya, ditambah 4 tambah 2 6, 3 berarti 9 ya, sama dengan 3 meter. Nah, ini adalah perpindahan bendanya ya, minusnya ya, ingat ada minusnya. Berarti kecepatan rata-rata ini sama dengan delta X per delta T sama dengan 3 meter dibagi 8 second sama dengan, langsung aja ya, gini aja. Nah, sekarang kalau kita kelajuan berarti kita harus menghitung dulu jarak tempuh ya. Nah, jarak tempuh ini sama ya, luas OBC ya ditambah luas CDEF. Bedanya ini nggak bernilai negatif ya, karena dia nggak peduli arahnya, yang penting lintasannya. Kalau jarak berarti ini tadi hasilnya 6 ya kan, ditambah 9 sama dengan 15 meter. Berarti kelajuan rata-rata sama dengan 15 dibagi 8 ya, sama dengan 1,7/8 meter per second. Ya, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau untuk jarak tempuh nggak ada nilai negatif, tapi kalau untuk perpindahan yang di bawah sumbu di bawah ini yang berada di sumbu Y negatif ya, berarti itu bernilai negatif.